Ampunilah dosa-dosa saudara-saudara kita yang ada di seluruh penjuru Nusantara, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa Bapak Ibu kita, ya Allah. Bapak Ibu kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mbah-mbah kita, mbah-mbah kami, ya Allah. Ampunilah dosa eyang-eyang kita, semua pejuang-pejuang Indonesia, ya Allah. Semua pejuang-pejuang Nusantara, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Sayyidina Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kembali ketemu bersama kami, saya Kak Heru, dan di samping saya Babe. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kali ini kita akan ngobrol lebih jauh tentang, pasti penasaran ya? Nanti kita akan ngobrol nih pasti. Jadi, nah gini Be, kita sudah ngobrol-ngobrol tentang Toto Kromo, kita sudah ngobrol-ngobrol tentang kesehatan kanker nih di bengkel kesehatan. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang kesehatan di wilayah ibu kota nih Be. Wah, seru sekali ini. Ibu kota mana ini ya? Yang jelas ya ibu kota negara kita ini Be. Oh, Gitu. Jakarta. Jakarta. Gitu. Nah, katanya kan kompleks ya di Jakarta ini gitu. Iya, iya. Ini kita akan coba cari tahu dari Babeh nih, menurut pandangan Babeh nih gimana kesehatan di ibu kota nih, Beh. Oke, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Nusantara, adik-adikku yang imut-imut, jangan lupa belajar ya. Belajar. Biar pinter, nanti bisa jadi dokter yang amanah, bisa jadi insinyur yang amanah, bisa menjadi seorang presiden pun, kemudian gubernur pun, kemudian bupati pun yang amanah. Selalu membela wong cile, itu maksudnya ya guys. Oke. Tadi Kak Heru pengen tahu sejarah peradaban sekaligus kesehatan masyarakat Jakarta. Di Jakarta ini, Beh. Gimana, Beh? Oke. Diceritakan kepada teman-teman boleh, Beh? Oke guys, tadi begini. Ini kita merunut sejarah dulu ya. Sejarah. Jadi sepengetahuan Babe ala bengkel kesehatan, ya toh, bahwa Jakarta ini dulu kan dari kata-kata Batavia atau Batavia, zaman pemerintahan Hindia Belanda dulu. Jadi zaman pemerintahan Hindia Belanda, Jakarta itu ada beberapa tokoh-tokoh yang legendaris lah gitu kan. Tokoh-tokoh itu ya diantaranya ada Habib Luar Batang, ada Habib Kuncung, kemudian ada Pangeran Jayakarta, kemudian ada Sangyang, kemudian ada Habib Cikini, kemudian ada Habib Habib Priuk, Mbah Priuk, kemudian ada di mana itu di Kuitang, di Kuitang itu ada. Dan tokoh-tokoh kita ini, mbah-mbah kita yang leluhurnya Batavia ini sakti-sakti, karomanya luar biasa. Ini saya ambil contoh ya. Contohnya misalkan Habib Kuncung. Beliau ini kan ahli dalam bidang pengobatan, karena memang zaman Belanda itu kan medis itu kan dokter itu kan jarang ya. Nah, akhirnya beliau itu bertafakur, kemudian menemukan beberapa resep minuman dan segala macam untuk sehat ala Jakarta saat itu. Akhirnya Habib Kuncung ini kemudian beliau itu istilah kata metodologi pengobatannya itu dengan media air. Dengan media air atau yang dinamakan air tawajuh. Air tawajuh atau air zikrullah. Kalau dalam zaman milenial sekarang itu ya apa namanya itu yang kayak sufistik healing tadi. Jadi ketika berzikrullah kita memakai metodologi air.
Nah, kira-kira begitu. Gambaran sejarahnya begitu. Wah. Nah, kalau berarti gini Be ya, berarti untuk menjaga kesehatan di wilayah ibu kota nih Be ya, itu sama artinya dengan menjaga atau menghormati para leluhur. Para leluhur. Jadi tetap kembali pada peradaban Nusantara, nguri-nguri kebudayaan Nusantara ya guys. Adik-adikku semua yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng yang ada di seluruh pelosok penjuru Nusantara. Kalau ke Jakarta, jangan lupa kita berkunjung ke makam beliau. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita mendoakan. Kira-kira gitu. Wah, ya berarti banyak nih sejarah-sejarah mencatat bahwa di wilayah ibu kota ini itu terdapat beberapa tokoh-tokoh pada masa tokoh-tokoh itu. legendaris di zaman itu. Dan itulah pada sahabat-sahabat atau semua yang datang ke Jakarta. Nah, ini pesan Babe nih. Jangan lupa untuk berkunjung silaturahmi ya. Itu iya. kalau istilahnya adalah ya toto kromo itu ya, Kromo tadi kembali ke situ. Nah, kemudian untuk di Jakarta sendiri nih Be, kondisinya kan kompleks nih Be. Kompleks ya? nih, Be. Untuk Babe sendiri gimana Be? Memandang Jakarta ini Be, gitu. Dari sisi kesehatan boleh. Jadi begini ya, kalau dalam bengkel kesehatan, ya kan, itu kan kemarin kita sudah mengurai kenapa sih orang itu kena penyakit kanker, kenapa sih orang itu kena getah bening, kenapa sih orang itu kena asam lambung, kenapa sih orang itu kena jantung dan lain sebagainya. Nah, kalau di Jakarta sendiri ya, dalam penelitian dan pengamatan Babe dengan tim-tim medis itu memang Jakarta itu kompleks, karena Jakarta itu kan muara dari seluruh penjuru Nusantara itu kan tumplek-plek ya datang ke Jakarta. Jadi penyakitnya juga kompleks. Pasti banyak ya. Banyak. Nah, rata-rata yang datang ke bengkel kesehatan itu ya sakit pertamanya pasti asam lambung. Kenapa kok asam lambung? Karena begini, kadang teman-teman kita itu, sahabat-sahabat semua yang ada di perkantoran itu kadang lupa sarapan. Itu yang pertama. Karena kalau misalkan sebelum kita ke kantor dan lain sebagainya itu usahakan walaupun itu hanya sepotong pisang, gorengan pisang atau sepotong roti itu usahakan perut itu diisi. Karena apa? Itu dalam rangka menetralisir asam lambung tadi. Jadi asam lambung itu sebenarnya kan untuk menghancurkan makanan. Nah, kalau di lambung itu tidak ada makanan yang dihancurkan, dia akan naik ke kerongkongan. Nah, tapi kalau dia ada yang digerus, ada yang diolah di lambung itu ya, insya Allah tidak ada apa-apa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kebanyakan ya sahabat-sahabat kita ini, saudara-saudara kita yang di Jakarta ini kebanyakan mengidap penyakit kanker. Kankernya ini aneh-aneh, termasuk getah bening. Nah, salah satu dari faktor kanker tadi itu adalah sebab daripada pola makan. Pola makan yang nggak sehat lah menurut bengkel kesehatan ini nggak sehat. Karena kalau kita itu terlalu makan minum-minuman yang berkaleng, kemudian makanan yang berkaleng, ini kan terjadi sebuah ya mungkin bisa berhari-hari kan itu kan, artinya nggak fresh gitu. Nah itulah ada beberapa zat yang mungkin itu lama kelamaan menjadi sebuah kanker tadi, karena kan ini pola hidup, pola style. Nah makanya pesan Babe ya usahakan minimal seminggu 2 atau 3 kali makan yang fresh ya guys, termasuk ikan yang masih fresh, diambil dari kolam renang, misalkan kolam renang kolam empang kayak gitu misalkan gitu, atau tempe tahu lah itu kan sangat menyehatkan. Kemudian sayur-sayuran yang baru dipetik, nah itu sangat menyehatkan. Kemudian sambelnya ya sambel Arab Bang Mustafa, gitu. Sambal ulek sambel yang diulek gitu kan lembut gitu, kemudian dimakan itu kan enak ya. Jasmani juga sehat, vitaminnya jelas ya, jadi lebih higienis kira-kira gitu.
Iya Beh, betul Beh. Saya juga ngerasain gini Beh. Jadi adik-adik saya di mahasiswa nih kuliah itu, dia kadang sering curhat gitu. Saya tuh sering banget kena asam lambung nih Kak gitu. Iya. Ternyata jadi saran Mbak Beh juga ya, jangan lupa untuk sarapan meskipun sedikit Meskipun ya Beh. sedikit. Wah gitu. Mantap nih kita bincang-bincang kita tentang Jakarta dan kesehatan Jakarta nih. Wah, sekarang kita undang nih salah satu yang ditunggu-tunggu nih, mungkin sama ibu-ibu atau sama semuanya nih. Iya. Bang Mus tentunya Be ya. Iya, Kita iya, undang iya. Bang Mus nih. Bang Mus. Ya, assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Be, mau apa namanya? Mau tanya, Be. Wah, Oh, ini mewakili siapa ini? Mewakili warga DKI Jakarta. Oke, iya, iya, iya. siap. Jadi, ini kan temanya kesehatan, Be. Ya, sehat. Nah, saya bingung, Be. Di perkampungan kumuh itu cara penanganan kesehatan seperti apa, Be, itu, Be? Wah, Berat juga ini kelihatannya memang berat ya. Ya. Oke, langsung Babe jawab ya. Ya, silakan Be, langsung Be. Jadi begini, karena memang Jakarta itu kan sekali lagi itu kan sangat kompleks ya. Nah makanya kita harus selalu mendukung pemimpin kita, siapapun gubernurnya, karena itu dipilih oleh rakyat harus kita dukung, semua program-programnya itu kita dukung gitu kan. Iya. Nah, jadi bengkel kesehatan juga siap untuk mendukung itu, Wah, untuk mendukung keren. pemerintah. Nah, memang beberapa tahun terakhir ini kalau Babe mengamati selama Babe ada di Jakarta, tinggal di Jakarta, memang sudah kampung-kampung kumuh itu sudah mulai agak tergerus ya, sudah jalan-jalannya, flyovernya semua sudah mulai tertata nih. Ya kita terima kasih lah dengan gubernur yang sekarang ya kan. Kemudian cara penanggulangan kampung kumuh ya sekali lagi ya kita harus pelan-pelan. Harus pelan-pelan masuknya. Soalnya nanti kalau kita terlalu gimana gitu nanti menyinggung perasaan lah, menyinggung dedikasi mereka lah. Karena yang namanya kita itu menata masyarakat ya, menata kehidupan lingkungan dan sebagainya itu memang pilnya pil sabar. Ya memang harus sabarnya itu sabar kira-kira. Kira-kira sangat sabar gitu. Nah, lebih jelasnya lagi mungkin untuk masalah membedah kampung kumuh di Jakarta yang mungkin ada beberapa titik itu ini tidak bisa kita floor langsung di sini ya. Pokoknya nanti datanglah kita dengan pakar-pakar apa kita diskusikan, kita rumuskan bagaimana sehat ala Babe ala bengkel kesehatan, membedah kampung kumuh termasuk nanti anak-anak jalanan yang masih ada, kemudian apa pengamen-pengamen, istilah apa ya, gepeng lah, gelandangan dan pengemis. Ya, nanti kita bikin metodologi ala bengkel kesehatan ala Babe Jakarta Indah. Seperti nyanyian apa? Kepompong itu loh. Oh iya. Nah, bagi kepompong. Ya, kira-kira gitu ya, guys. Ya, gitu. Iya. Gitu Bang Mus. Ya, silakan Bang Iya, Mus. berarti, Mungkin ada pertanyaan iya. lagi. Yang kedua nih, Be. Terkait masih masalah kanker ini, Be. Oh, kanker ya? Iya, Bukan kantong kering kan? Bukan kantong kering, Be. Ya, oke. Kanker ya. Ya. Ada nggak sih, Be, apa namanya, penanganan untuk kanker yang di lidah itu, Be? Oh, ada. Gitu ya. Kanker yang di lidah ya? Lidah ya, ada ya. Oh, ada itu yang namanya air liur, ya, ada kanker lidah itu ada ya. Ada kanker liur ya. Ya, kanker liur ya. Mm-mm. Oke, kanker langsung saya Babe jawab Iya, apa langsung ini? dijawab. Nek kangkung. Jadi gini. Kanker. Kanker lidah atau getah bening itu memang sesuatu yang tiba-tiba itu muncul. Nah, itu terjadi karena gini, karena gesekan tekanan target kinerja atau target di perusahaan-perusahaan besar itu mungkin bagi ya biasanya ini terjadi pada kalangan-kalangan menengah ke atas malah. Para konglomerat itu yang artis-artis yang sudah jam tayangnya itu tinggi itu malah bisa kena itu gitu. Nah, saran dari Babe ini murah meriah, nggak pakai mahal. Tapi coba ya begini, carilah kunyit kira-kira 1 kilogram. Kunyit 1 kilogram. Kenapa Babe menyarankan kunyit? Karena kunyit ini berdasarkan penelitian medis maupun penelitian teman-teman yang di tim herbal dan segala macam ini lebih aman ketimbang yang lain kira-kira gitu.
Walaupun nanti ada metode herbal yang lain. Baik. Tapi untuk kali ini urusan kanker, urusan kanker lidah, kemudian getah bening itu pakai kunyit. Nanti gini, 1 kilogram itu dikupas, kemudian digodok dengan direbus kira-kira 2 sampai 3 liter. 2 sampai 3. Jadi dicampur dengan air. Dicampur dengan air 2 sampai 3 liter. Nah, habis itu diminum kira-kira pagi setelah makan sama malam sebelum tidur. Tapi makan dulu syaratnya. Karena ini supaya lambungnya nggak terjadi efek samping lah kira-kira. Nah, minumnya jangan banyak-banyak ya guys. Minumnya segini aja, separuh segini. Separuhnya ini. Oh, separuhnya. Separuhnya. Tapi jangan dicampur sama madu. Udah kunyit murni aja. Kunyit murni saran babi, kunyit murni karena ini biar efeknya terasa gitu. Nah, habis itu minum madu lagi ala Bang Mustafa yang ini tidak masalah. Nah, berarti dipisah ya. Dipisah. Kunyit dulu. Nah, saran babi lagi ya, maksimal itu cuma 2 minggu. Karena efek dari kunyit itu bisa menghancurkan kolesterol, asam urat, gula, darah tinggi kan gitu. Nah, takutnya itu nanti darahnya itu turun kalau terlalu lama itu. Makanya begitu seminggu tensi darah, begitu 2 minggu tensi darah. Karena itu akan berefek, kira-kira gitu. Jadi berkala ya, Be. Nah, berkala. Kira-kira gitu, Bang Mus. Iya. Gimana, Bang Mus? Ya sudah, Be. Makasih, Be. Sudah nih. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi sudah mewakili ya beberapa warga ibu kota ya. Gitu. Jadi memang penyakit itu atau kesehatan itu sangat mahal. Dan sakit itu mungkin bisa dipengaruhi dari tingkat kerja yang sangat tinggi. Gitu. Nah, kondisi Jakarta yang memang kompleks dan tingkat kerjanya tinggi dan saat ini musim pandemi nih, Be. Jadi Babe bisa deh berpesan kepada seluruh masyarakat Jakarta ataupun masyarakat se-Nusantara nih, Be, untuk menjaga kesehatan. Terima kasih ya. Sekali lagi dari kemarin ya, Babe sudah memberikan saran ala bengkel kesehatan, ala Babe tetap harus menyimpan barang-barang tanaman tadi, syukur-syukur nanam di pekarangan lestari tadi ya, pekarangan di depan rumah atau di belakang rumah, nanam jahe, nanam kunyit, atau syukur-syukur yang lain-lain, terutama aneka macam jahe dan kunyit. Jadi usahakan itu minumlah jahe tapi yang jahe murni, tidak usah pakai gula ya, itu diminum. Cuman bagi yang kena asam lambung jangan minum jahe ya guys. Minum kunyit dulu aja karena jahe ini efeknya keras, agak keras jahe ini ya. Cuman kalau misalkan kok dia fix untuk kekebalan imunitas ya minum jahe aja dulu tidak apa-apa. Cuman kalau bagi yang punya masalah dengan asam lambung minum kunyit. Kira-kira gitu. Atau mungkin untuk menambah imunitas lagi ada madu ya. Madu. Nah, ini tadi Bang Mustafa lagi gremeng-gremeng sama saya, ini saya punya program untuk 1 juta botol begini, 1 juta botol madu. 1 juta botol madu kita gratiskan di Jakarta, karena kita ini kan anak Jakarta, jadi kita harus sayangilah Jakarta, sayangilah teman-teman yang ada di Jakarta, kira-kira itu. Nah, terus saya sambut, wah Babe sangat mendukung, tidak hanya 100% tapi 1000% Babe dukung. Jadi gitu. Jadi memang ternyata Bang Mustafa ini sudah mengikuti pola daripada bengkel kesehatan, bahwa bengkel kesehatan itu semuanya gratis, tidak ada dipungut biaya spesial pun di sini. Wah, keren program 1 juta botol madu untuk seluruh warga Jakarta. Untuk seluruh warga Jakarta. Wah, gratis lagi tanpa biaya. Wah, terima kasih nih, Be, udah kasih waktu buat ngobrol-ngobrol. Dan buat sahabat-sahabat yang masih penasaran dengan saran Babe tadi Pekarangan Lestari, bisa cek di YouTube kita. Channel di penampilan sebelum ini. Boleh di scroll ke bawah ya, episode keberapa tentang Pekarangan Lestari. Pokoknya ada lah, itu urusan kru itu. Iyalah. Beh, makasih nih. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Salam berimunitas.
Jaga kesehatan selalu, jangan lupa belajar yang rajin. Wah. Nah, kira-kira gitu. Karena ada saran-saran, apa pendapat atau apa, langsung luangkan aja di RP Channel. Pokoknya nanti ada timnya itu, krunya itu ada Bang Mustafa dan yang lain-lain ini akan mencekrol kan bahasanya gitu. Oke ya. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu lagi. Saya sebagai host pamit undur diri. Terima kasih dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bosan dengan Kak Heru. Nah, ini kali ini saya bersama dengan Bang Mus. Nah, ini kru dari RP Channel. Nah, ini kita menindaklanjuti program 1 juta ya, Bang Mus ya? 1 juta atau 1.000? 1 juta botol madu untuk warga DKI Jakarta. Nah, nih Bang Mus, gimana Bang Mus? Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kami akan membagikan secara gratis, guys. Wah. Untuk warga DKI Jakarta, yaitu botol madu botol ukuran 250 ml. Jadi silakan yang membutuhkan madu botol, kami akan gratiskan. Wah, untuk warga DKI Jakarta. Iya, dan ini program RP Channel dan bengkel kesehatan. Ternyata 1 juta botol ini untuk warga DKI Jakarta dalam rangka meningkatkan daya tahan tubuh dan imunitas di masa pandemi. Gitu ya, Bang Mus ya. Jadi jangan lupa butuh madu langsung cek di RP Channel dan hubungi bengkel kesehatan. Ketemu dengan Bang Mus.